Pemirsa, hingga kuartal 3 2021, kinerja Semen Indonesia masih terus tertekan. Kita akan membahas prospek bisnis dan kinerja saham PT Semen Indonesia Tbk bersama Direktur MNC Asset Management Edwin Sebayang. Selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mbak. Pak Edwin, kita kalau melihat mungkin pasar juga punya ekspektasi bahwa dengan dimulainya kembali begitu banyak pembangunan infrastruktur, banyak proyek pembangunan yang juga sudah berjalan, ini bisa sama-sama sejalan pula begitu dengan keuntungan yang bisa diraih oleh produsen semen misalnya. Salah satunya Semen Indonesia begitu, PT Semen Indonesia. Tapi kenyataan ini masih belum ada kenaikan. Kinerjanya menurut Anda seperti apa sejauh ini? Ya, jadi ada dua faktor Mbak, kenapa kita lihat data terakhir di kuartal 3 itu masih mengalami penurunan sekitar 10%. Itu pertama kan pemberlakuan dari PPKM darurat, PPKM level 4 sampai level 1, sehingga aktivitas atau mungkin juga kegiatan daripada perusahaan juga makin menurun ya. Lalu kedua juga adalah adanya kenaikan dari beban-beban, terutama dari BBM Mbak, karena kenaikan daripada harga batu bara sebagai sumber utama dari produksi mereka. Nah, berdasarkan dua faktor tersebut, makanya kita lihat di kuartal 3 kinerja dari Semen Indonesia mengalami penurunan, Mbak, yang saya sebutkan tadi. Oke, PPKM artinya COVID atau pandemi ini masih juga menjadi faktor utama penurunan dari kinerja ataupun pendapatan dari perseroan, begitu ya Pak ya. Tapi kalau melihat pangsa pasar SMGR di dalam negeri, apakah ini juga terjun bebas juga begitu bersamaan dengan kondisi saat ini, atau memang dalam skala kecil menengah ini masih bisa berjalan baik begitu untuk penjualan dari semen? Kalau penjualannya sebetulnya sih hanya turun sangat tipis, itu sekitar 1,13% Mbak ya. Artinya pangsa pasar mereka pun tidak turun. Apalagi kalau kita lihat mereka juga setelah mengakuisisi semen Holcim kemarin kan, sehingga mereka punya daya jangkau, market share semakin besar, sehingga membuat tak heran dia punya penjualan itu hanya turun tipis, sangat tipis 1,13% tadi Pak. Oke, baik. Meski demikian hanya tipis saja begitu. Tapi realistiskah kalau Anda melihat PT Semen Indonesia ini juga sudah menarget akan melakukan ekspor? Ekspornya juga tidak tanggung-tanggung, besar 1 juta ton ke Amerika Utara. Ini sejauh mana prospek untuk ekspor ini, Pak? Ya, kalau kita lihat dari kapasitas yang ada, sebetulnya sih masih cukup realistis kalau memang mereka ingin melakukan ekspor, Mbak. Apalagi mereka kan pun harus juga mencari sumber-sumber penjualan baru kan ya, karena memang kapasitas mereka meningkat, terutama setelah mereka mengakuisisi dari Holcim tersebut, Mbak. Oke, kalau kerjasama dengan pihak Jepang, Taihyo, TCC, ini sejauh mana juga bisa memberikan masukan kepada perseroan begitu? Ya, kalau kita lihat memang dari penjualan mereka di kuartal ketiga kemarin kan 20,5 triliun itu memang masuk penjualan dari dalam negeri Mbak ya. Ya mudah-mudahan adanya kerjasama tadi dengan pihak Jepang ataupun ada rencana untuk ekspor tadi, yaitu memang memperluas pangsa pasar mereka, sehingga nanti penjualan mereka itu bisa lebih terdiverse Mbak, bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri nantinya Mbak. Oke, artinya diverse yang akan mereka lakukan ini justru untuk menopang kondisi yang ada di dalam negeri begitu ya. Kita perseroan sudah terdampak oleh pandemi dan juga ada sedikit penurunan meskipun tipis dari penjualan, ekspor dan juga kerjasama dengan TCC ini justru akan secara optimis begitu menopang perseroan begitu ya Pak Edwin, Anda melihatnya? Ya benar Mbak, seperti itu harapannya Mbak. Oke, baik. Untuk kinerja anak usaha sendiri seperti apa Pak Edwin? Karena Semen Indonesia Aceh ini juga nampaknya mendapat support atau baru saja mendapat sokongan juga dari induk usaha. Ya, jadi kalau kita lihat kan pembangunan cukup besar itu terjadi di Pulau Sumatera ya. Jadi nggak heran Mbak, kita lihat kan pesaing mereka yang ada satu di Sumatera itu kan cukup signifikan. Nah, makanya mereka berusaha untuk meningkatkan kapasitas mereka, memperbesar pabrik mereka itu di Aceh tersebut, sehingga nanti market Sumatera itu mereka bisa berebut lah istilahnya kue dari pesaing tersebut Mbak. Oke, baik.
Nah, dengan kondisi kita mungkin merap up begitu ya Pak, dengan kondisi sudah ada pandemi, lalu juga ada kenaikan harga batu bara juga yang mempengaruhi juga terhadap produksi begitu dari perseroan. Ada hal apa yang bisa mungkin direferensikan begitu terhadap PT Semen Indonesia untuk bisa supaya kinerjanya ini bisa lebih baik? Sudah mau akhir tahun, di tahun depan semoga ada peningkatan yang signifikan begitu, atau laba hari ini bisa lebih tinggi nantinya. Ya, kalau kita lihat kan yang perlu dipikirkan itu adalah mengenai biaya BBM tadi, Pak. Tapi walaupun itu menurut saya sih agak susah, kecuali kalau memang nanti ke depannya mereka berpindah atau memakai mungkin gas seperti itu, Mbak. Tapi itu kan butuh waktu kan. Jadi menurut saya sih mungkin karena dari sisi biayanya itu juga kita tidak bisa kontrol, kalau harga batu bara kan masih cukup tinggi. Nah, yang perlu diperbesar adalah pastinya penjualan, Mbak. Nah, penjualan itu mungkin yang perlu lebih dipertajam, perlu diperluas, ya diperbesar, sehingga dapat mengimbangi nanti dari kenaikan biaya tersebut, Mbak. Itu yang mungkin bisa dilakukan untuk Semen Indonesia, Mbak. Oke, baik. Mungkin siapa tahu nanti kita bisa beli semen via online begitu ya Pak ya. Mungkin mesti bisa dipertimbangkan juga untuk digitalisasi dari perusahaan. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita di segmen berikutnya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Dialog Corporate Action akan segera kembali usai jeda. Pemirsa, PT Semen Indonesia Persero Tbk merupakan salah satu emiten yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia. Rekan Julita Telambanua akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Julita, silakan. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham PT Semen Indonesia Persero Tbk tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak Juli 1991 dan menjadi salah satu emiten yang sahamnya selalu menarik bagi para pelaku pasar. Kita simak datanya bersama. Ya, kita lihat ini dia PT Semen Indonesia Persero Tbk, kode emitennya adalah SMGR, IPO sejak 8 Juli 1991, masuk ke papan utama. Bidang usahanya adalah produsen semen, sektornya masuk ke barang baku dan subsektornya barang baku industri. Dan selanjutnya kita lihat siapa yang memegang saham dari SMGR ini. Negara memiliki saham mayoritas yaitu 51,01% atau 3,02 miliar lembar saham. Kemudian masyarakat memiliki 48,99% saham atau 2,9 miliar lembar saham. Selanjutnya kita lihat bagaimana pergerakan dari saham SMGR ini sejak awal tahun ini cenderung fluktuatif. Nah, pada awal tahun dibuka di harga yang lumayan tinggi, termasuk level tertingginya sejak awal tahun yaitu di level 12.325. Kemudian turun cukup dalam pada Februari, tepatnya tanggal 22 di 10.200. Kembali naik di bulan Maret di harga 11.800. Kemudian kembali turun pada bulan berikutnya di 10.375. Anjlok pada bulan Juli, pemirsa, kita lihat di tanggal 26 Juli di harga 7.700. Kembali naik lagi di bulan berikutnya di 9.200. Dan kemudian pada 9 November ini tercatat di harga 9.650. Yaitu dia sejumlah data yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita untuk informasinya terkait SMGR. Pak Edwin, ini bulan Juli betul-betul pandemi menunjukkan kekuatan ya begitu ya. Harga saham SMGR anjlok di 7.700, tapi nampaknya ini sudah ada perbaikan yang cukup signifikan juga di 9.650 di kemarin begitu. Anda melihatnya seperti apa untuk kinerja atau pergerakan saham dari SMGR, Pak? Iya, jadi begini kan kalau kita lihat sempat turun memang karena dampak daripada penutupan tersebut ya. Nah, kalau kita lihat mereka bisa bangkit menuju harga sekarang sekitar 9.600 karena memang mengikuti daripada kinerja kuartal 3 ya. Kalau kita lihat dari penjualan tadi yang kita sebutkan itu memang sedikit di bawah target, itu masih di bawah 70%. Tetapi kalau kita lihat dari pencapaian laba bersih mereka itu udah mencapai lebih daripada 50%-an, Mbak, ya. Sehingga makanya gak heran harga semen Indonesia itu rebound lumayan signifikan menjadi 9.600 saat ini, Mbak. Ya. Cukup realistis tidak untuk melihat nilai saham SMGR bisa kembali lagi di harga di awal tahunnya begitu, mungkin di kisaran 12.000, Pak Edwin? Iya, jadi kalau asumsi saya di akhir tahun laba bersih mereka di sekitar 2,05 triliun dengan target penjualan sekitar 33,5
8 triliun, seharusnya sih bukan mustahil ya bisa menuju ke level 11.500 Mbak untuk saham dari Indonesia. Jadi potensi upside-nya masih cukup besar seiring dengan peningkatan kinerja mereka di kuartal 4 ini, Mbak. Baik, dan semakin terbukanya juga dan semakin kembali banyak aktivitas dari pembangunan infrastruktur begitu ya. Baik, apa yang bisa dilakukan atau mungkin referensi Anda terkait saham SMGR supaya kinerjanya di akhir tahun ini bisa terrealisasi begitu di harga kisaran 11.000 nantinya? Ya, jadi kalau kita lihat ini kan aktivitas semakin terbuka, ya properti sudah mulai bangkit, sektor konstruksi sudah mulai jalan, jadi harusnya sih mereka sudah bisa memacu produksi mereka, penjualan mereka dengan maksimal mungkin ya, sambil mencari seperti saya kata di awal tadi adalah memperluas atau mencari daerah-daerah baru, Mbak, mengikuti dari pabrik-pabrik yang mereka punya, Mbak. Jadi itu yang mungkin kata kuncinya untuk di akhir tahun di kuartal 4 ini. Sehingga target yang saya sebutkan tadi, laba bersih dan penjualan tadi bisa tercapai, Mbak. Oke, harga saham bisa tercapai 11.000 dan juga ada peningkatan laba dari perseroan juga cukup optimis begitu untuk bisa diraih di awal tahun. Rekomendasi Anda, Pak Edwin, untuk SMGR? Ya, baik Mbak untuk saham SMGR karena apa? Karena kan kita lihat tahun depan di mana GDP kita akan naik menjadi sekitar 5-5,5% ya. Target daripada penjualan pun akan meningkat lumayan signifikan, itu mencapai hampir sekitar 36,5 triliun. Dan laba bersih jangan lupa itu naik mencapai kurang lebih sekitar 3,9 triliunan. Jadi tahun depan itu pasti kinerja daripada Indonesia harganya pun dan juga kinerja fundamental akan jauh lebih bagus, Mbak. Makanya kalau mau beli itu mulai dari sekarang dan bisa hold sampai tahun depan, Mbak. Ya. Oke, baik. Buy untuk SMGR karena melihat ada uptrend yang terjadi pada SMGR untuk saat ini begitu ya. Terima kasih banyak Pak Edwin Sebayang, Direktur MNC Asset Management telah bergabung bersama kami di Corporate Action. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Pak.